Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi tentang akuntansi manajemen lingkungan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok. Yang pertama ada Aulia Rahmah, C301-2232, Karel Lalo, C301-14259, India Priyanti, C301-18229, Nur Friawan Tonang, C301-14200, dan Nurul Handayani, C301 16245. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke materi pertama. Alokasi biaya yang disebabkan lingkungan. Metode pengalokasian biaya untuk pengelolaan lingkungan ini pada umumnya dialokasikan sebagai biaya tambahan, yaitu biaya selama 1 tahun periode akuntansi untuk mengelola berbagai kemungkinan dari dampak pencemaran lingkungan dan dampak negatif sisa operasional usaha dimasukkan dalam pos biaya umum. Pertanggungjawaban penggunaan biaya lingkungan yang dimasukkan dalam pos yang tidak secara detail dapat mengungkap pengidentifikasian, pengklasifikasian, pengukuran, penilaian, dan pelaporan penggunaan biaya tersebut menjadi bias. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Aulia Rahmah. Perusahaan perlu merencanakan tahap pencatatan pembiayaan tersebut. Tahap ini dilakukan dalam rangka agar pengalokasian anggaran yang telah dipersiapkan untuk 1 tahun periode akuntansi tersebut dapat diterapkan secara tepat dan efisien. Menurut Moon 1999 dalam bukunya yang berjudul A System View of Accounting for WASTI mengungkapkan bahwa pencatatan pembiayaan untuk pengelolaan sampah-sampah yang dikeluarkan dari hasil sisa produksi suatu usaha dialokasikan dalam tahap-tahap tertentu yang masing-masing tahap-tahap memerlukan biaya yang dapat dipertanggungjawabkan, dan tahap-tahap pencatatan itu dapat dilakukan secara periode akuntansi berjalan sesuai dengan proses produksi yang dilakukan perusahaan tersebut. Saya akan menjelaskan 5 poin, yaitu identifikasi, pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan. Richard Kingston pada tahun 2003 dalam situs berita di Amerika Serikat menyatakan bahwa pencatatan untuk mengelola segala macam yang berkaitan dengan limbah sebuah perusahaan didahului dengan perencanaan yang akan dikelompokkan dalam pos-pos tertentu sehingga dapat diketahui kebutuhan real setiap tahunnya. Pengelompokan dalam tahap analisis lingkungan sebagai yang ditentukan dalam pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK tersebut. Lanjut. Ya, terima kasih. Sini saya menjelaskan bagian poin 5. Biaya yang dicatat dalam jurnal penjelasan dapat diartikan bahwa biaya yang sebelumnya dicatat dalam pos-pos gabungan, seperti biaya umum atau biaya per head. Perlu untuk dibuatkan pos khusus yang memuat daftar alokasi biaya khusus untuk pengelola externality sebagai sisa hasil operasional usaha. Kemungkinan untuk memuat seluruh biaya yang telah dikeluarkan dalam pos khusus menjadi sebuah neraca khusus tetap ada. Namun meski demikian, minimal dalam sebuah laporan keuangan adanya rekening khusus yang dapat menjelaskan alokasi biaya lingkungan tersebut menjadi satu kesatuan pos rekening, laporan keuangan yang utuh dan secara rinci pengeluaran biaya tersebut sejak awal perencanaan proses akuntansi lingkungan sampai pada penyajian pemakaian biaya tersebut. Selanjutnya, pertimbangan pengaruh keuangan yang disebabkan lingkungan dalam penilaian investasi. Dalam kerangka kerja EMA, investasi lingkungan merupakan kegiatan yang difokuskan pada tujuan-tujuan jangka panjang long term focus
yang berorientasikan pada masa depan dan dibuat untuk mempertimbangkan informasi-informasi sesaat. Seperti umumnya sebuah investasi, kelayakan investasi lingkungan harus dikaji dari sisi moneter, di mana indikator kelayakan investasi yang dapat digunakan adalah net present value, profitability, dan payback period. Ya, terima kasih. Ya, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami tentang akuntansi manajemen lingkungan. Jika ada kesalahan dalam proses pemaparan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.